Halo pemirsa, Kilas Opini kembali menjumpai Anda bersama saya Resto Tomo. Sebelum kita mulai dialog malam ini, mari kita melihat 3 berita yang mengundang opini paling banyak di minggu ini di segmen News of the Week. Pemirsa, News of the Week yang pertama datang dari orang tua taruna tingkat pertama Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Marunda, Jakarta Utara. Mereka meminta pihak sekolah segera membenahi kurikulum pembinaan terhadap tarunanya. Sementara seluruh taruna dan pengajar STIP mengenakan pita hitam sebagai ungkapan rasa berkabung atas tewasnya Dimas, taruna tingkat pertama setelah dianiaya oleh seniornya. Aktivitas kegiatan belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran kawasan Marunda, Jakarta Utara hari ini berlangsung normal. Seluruh mahasiswa dan pihak sekolah pun mengenakan pita hitam di lengan kirinya sebagai bentuk rasa berkabung atas kematian Dimas Dikita Handoko, taruna STIP tingkat pertama setelah dianiaya seniornya. Sebelumnya sejumlah orang tua taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran mendatangi sekolah di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Pertemuan orang tua dengan pihak STIP digelar menyusul insiden tewasnya taruna tingkat pertama. Mereka juga meminta pihak sekolah agar mengubah sistem pembinaan terhadap taruna di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ini. Sementara STIP juga akan meninjau kembali kurikulum dan melakukan pengawasan ekstra ketat. Harapan itu kan anak-anak kita itu, generasi kita itu tercetak karakternya gitu kan ya. Karakter keindonesiaannya gitu. Ya kalau yang namanya anak itu dibikin tegar, dibikin kuat. Kemarin sudah melaporkan kepada pimpinan seperti ini. Kita mungkin pertama kita harus meninjau dulu kurikulum yang ada. Setiap upacara, setiap kegiatan, setiap kegiatan makan itu udah mengasih tahu ke mereka bahwa kekerasan itu tidak boleh, kekerasan itu bisa berdampak kepada ranah hukum. Sementara meski kasus tewasnya taruna tingkat pertama belum tuntas, namun pihak sekolah mengatakan masih membuka pendaftaran bagi taruna baru mulai dari bulan Maret hingga Juni mendatang. Tahun ini STIP menerima 1.800 taruna untuk melengkapi kebutuhan lulusan STIP. Tim Liputan MNC TV Jakarta melaporkan. Ya, masih dari dunia pendidikan, pemirsa, di balik penjagaan yang ketat dan tembok kokoh, pihak Jakarta International School JIS akhirnya membuka diri ke para wartawan. Mereka mempersilahkan media untuk meliput suasana di dalam sekolah berlevel internasional ini. Jakarta International School atau JIS, begitulah tulisan yang terpampang di dinding yang menutupi lobi. Di dalam lobi dilengkapi loket informasi yang dijaga Satpam. Untuk mereka yang tidak membawa mobil, lobi itulah pintu masuk dalam JIS. Satpam akan meminta kartu identitas pengunjung untuk ditukar dengan ID card atau kartu identitas visitor yang wajib dipakai selama berada di dalam JIS. Selepas lobi, kita bisa memilih ketiga arah. Ada pangkalan kendaraan jemputan sekolah di sebelah kanan, ada stadion mini lengkap dengan lintasan atletiknya di sebelah kiri. Dan jika lurus, maka ada koridor yang menuju gedung-gedung JIS. Di sepanjang koridor terdapat pajangan hasil karya siswa JIS dari TK sampai SMA dalam rangka merayakan hari ulang tahun JIS. Karya-karya itu dipajang mengelilingi tulisan 7 nilai, yaitu perseverance, integrity, responsibility, respect, compassion, balance, dan fun. Setelah itu di dekatnya terdapat gedung Fine Arts Theater berkapasitas 1.000 orang. Di gedung ini berisi berbagai macam karya seni pahat, seni patung, dan alat musik. Kemudian di sebelahnya ada sebuah kafe yang terletak di amphitheater, dan kafe itu menjual makanan dan minuman sehat. Tak hanya itu, di sudut sekolah ada salah satu pohon yang dinamakan Healing Tree. Di pohon ini, para siswa JIS bisa menempelkan pesan soal cita-cita dan keinginan mereka. Selain ada juga musola dan tempat peribadahan lainnya. Pihak JIS membantah jika ajaran agama tidak diperkenalkan ke siswanya. Tidak ada. Ya, tapi kegiatan yang menunjukkan, yang mengajari anak tentang agama itu banyak
dari kegiatan kita banyak sekali yang berhubungan dengan moral, dengan agama. Ada kalau di SD apa tuh? Kalau di SMP SMA biasanya studies ya, world studies, global studies. Itu kita masuk di situ untuk mempelajari agama-agama di dunia, termasuk agama yang ada di Indonesia. Pihak JIS juga menampik dugaan bahwa sekolahnya tidak mengajarkan bahasa Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia justru menjadi syarat kelulusan. Inilah gambaran singkat di JIS. Gedung-gedung beratap rendah dan bernuansa kayu saling terhubung di koridor. Tak hanya itu, taman-taman dengan bangku-bangku juga melengkapi sekolah ini. Helen Singka, Dewi Oktaviani, Global TV Jakarta. Pemirsa News of the Week yang terakhir, anggaran dana pendidikan sebesar 20% yang digelontorkan pemerintah untuk pendidikan nampaknya belum berhasil mengubah wajah pendidikan Indonesia. Beragam persoalan mulai dari buruknya sarana dan prasarana pendidikan hingga hancurnya kualitas para guru dan peserta didik makin menambah kelam wajah pendidikan tanah air. 2 Mei merupakan Hari Pendidikan Nasional yang setiap tahunnya diperingati oleh para akademisi dan masyarakat pada umumnya. Hari Pendidikan Nasional semestinya dijadikan sebagai ajang untuk evaluasi dan memperbaiki mekanisme dan sistem pendidikan. Ya, sistem pendidikan memang harus dievaluasi karena berbagai tragedi mewarnai wajah buram dunia pendidikan di Indonesia. Mulai dari perilaku siswa yang kerap melakukan hubungan seks di luar nikah, perilaku mahasiswa yang tak bosan melakukan tawuran, bahkan perilaku para guru yang melakukan pencabulan terhadap para siswanya. Tragedi memilukan pun terjadi saat pelaksanaan ujian nasional. Ketidaksiapan pemerintah untuk melaksanakan hajatan tahunan ini berdampak pada kegagalan dalam melaksanakan ujian nasional. UN juga selalu menjadi momok bagi pesertanya. Tidak sedikit dari para siswa yang stres saat menghadapi ujian nasional. Penilaian selalu klaimnya untuk siswa. Itu nggak fair. Harusnya dilihat ketika prestasi siswa baik atau buruk, itu tidak berdiri sendiri, Mbak. Pertanyaannya adalah bagaimana kompetensi guru ngajarnya. Kompetensi ngajar guru ini gimana? Bagaimana dengan fasilitas sarana prasarana? Kelamnya wajah pendidikan juga dapat dilihat dari banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang jauh dari kata layak. Sejumlah gedung sekolah di berbagai daerah nyaris ambruk. Beberapa siswa juga terpaksa belajar di kandang kambing. Anggaran dana pendidikan sebesar 20% yang digelontorkan pemerintah untuk pendidikan nampaknya belum berhasil mengubah wajah pendidikan Indonesia. Tim Liputan Global TV. Baik pemirsa, dari 3 berita yang ada di News of the Week, kita dapat melihat tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan, serta bobroknya moral dan kualitas peserta didik dan sejumlah oknum guru, kekerasan di dunia pendidikan yang kerap terjadi, semakin menambah kelam wajah pendidikan tanah air yang kadung terlanjur dicap buruk. Dan untuk itu, dengan tema potret buram pendidikan di Indonesia, bersama narasumber kami akan dibahas dalam dialog Kilas Opini malam hari ini, usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Sebagai landasan masa depan bangsa, pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan dapat dirasakan oleh semua kalangan. Demikian tertuang dalam UUD 45 pasal 31 ayat 1. Namun kini di Indonesia pendidikan syarat dengan masalah yang tak kunjung terselesaikan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Mari kita bahas potret buram pendidikan di Indonesia bersama narasumber kita malam hari ini. Yang pertama, saya ingin menyapa Pak Sofian Chandra, seorang penggagas pendidikan murah. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Dan yang selanjutnya Pak Harjuno Wiwoho, yaitu Sekjen HMS. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Dan yang terakhir Pak Fajar Sidik, yaitu pemerhati pendidikan. Insya Allah selamat malam. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam ini kita akan membahas di Hari Pendidikan Nasional. Ini sangat menarik sekali kalau kita melihat banyaknya hal-hal yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Ya, kita sebut saja seperti yang sedang hangat kasus JIS.
kasus STIP dan juga kasus IPDN. Nah ini menambah carut marutnya atau menambah buramnya potret pendidikan di Indonesia. Menurut pandangan Bapak-Bapak sendiri seperti apa terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di dunia pendidikan? Kita mulai dengan Pak Sofyan terlebih dahulu. Kalau saya melihat masalahnya itu kembali pada pemerintah secara keseluruhan. Yang namanya pendidikan suatu bangsa itu harus mulai dari top itu sendiri. Kalau sebenarnya di daerah kebijakan topnya sudah ada sedikit cacat, pasti ke bawahnya pasti cacat. Saya pernah nonton di TV, itu yang namanya menyampaikan satu pesan 10 kata saja. Ternyata sampai di ujung sana, yang 10 orang, itu katanya sudah berubah semua. Apalagi menyampaikan sesuatu, konsep kurikulum, itu ke satu tempat lain, dan itu semua pakai guru yang standarnya nggak sama, itu akan luar biasa masalahnya. Oke, tapi kenapa masalah-masalah seperti misalnya JIS atau STP dan juga IPDN ini selalu terjadi dan berulang-ulang kali? Nah ini menurut Pak Harjono sendiri? Saya melihatnya di sisi masalah banyak kasus yang terjadi di negara kita ini kembali lagi terkait di permasalahan yang di dalam konteks ini nomor satu adalah bagaimana akhlak kembali kepada posisi bagaimana masing-masing orang menyikapi dengan situasi yang terjadi sekarang, yang artinya masyarakat dipertontonkan dengan semua situasi. Yang mulainya kalau kita bicara tentang pendidikan, kalau hemat saya sebagai Sekjen Gerakan Elemen Civil Society, saya melihat bahwa kurangnya pendidikan politik dan pendidikan yang terkait masalah akhlak itu tadi kembali di posisi yang bahwa apa yang dilakukan oleh para guru sendiri, bagaimana antar mereka, seperti halnya contoh terkait masalah PNS dengan masalah honorer, bagaimana PNS sendiri yang sudah dalam posisi ini mungkin sudah menikmati hasil yang lebih, di satu sisi pegawai honorer yang mungkin masih ada keterkaitan mereka, mungkin masih banyak hal yang tidak bisa mendapatkan sesuatu yang berkecukupan, dan khususnya di era reformasi 16 tahun terakhir kita melihat di carut marutnya terkait masalah pendidikan politik. Saya menyikapi ini khususnya dengan momentum pemilu sekarang ini, saya melihat bahwa pendidikan politik, jangankan yang kita lihat di sekolah-sekolah di JIS atau di mana yang terjadi, pendidikan politik yang diberikan oleh parpol-parpol di negara kita kepada masyarakat pada khususnya dengan kurang lebih 3 kali periode pemilu sekarang, itu dengan one man one vote, ternyata antara suara dari titik profesor sampai dengan suara orang di bawah yang sebetulnya sama tidak bisa dilaksanakan. Dan itu terjadi hal-hal yang akhirnya pengawalan-pengawalan seperti ada beliau Mas Fajar Siddiq nantinya insya Allah sebagai wakil rakyat melihat ke depan tidak bisa konsisten. Karena apa? Mereka itu bukan bagian daripada pilihan rakyat. Jadi rakyat itu bisa dibilang nantinya hanya menggadaikan posisi suara dengan yang terjadi. Mohon maaf saya singgung sedikit terkait masalah kalau zaman dulu sebelum era reformasi kita bicara pemilu ada namanya serangan fajar. Kalau sekarang ini mohon maaf Pak Mas Fajar ya, sekarang ini serangan fajar, serangan duha sampai dengan serangan lohor. Yang mana di dalam posisi ini masyarakat sebetulnya tidak sadar terkait kejadian di Blitar, di Papua yang pemilihan diwakili, dan terkait dengan pemilu yang berulang-ulang. Ini merupakan satu titik pendidikan politik yang gagal menurut saya. Tetapi terkait dengan urusan yang lainnya, saya kira selain pendidikan politik, masalah pendidikan anti korupsi yang mungkin bisa lebih diberikan lagi nanti. Kita akan bahas terkait dengan politik dan juga korupsi. Dan tapi sebelumnya tadi Pak Sofyan menyinggung masalah kurikulum dan masalah politik dari Pak Harjono. Nah, menurut Pak Fajar sendiri seperti apa melihatnya? Kalau saya melihat dari survei yang ada ya, dari UNESCO sendiri mensurvei bahwasanya sangat mengiris ketika saya melihat, saya baca dari zaman Ki Hajar Dewantoro ya, sampai sekarang itu kan udah sekian puluh tahun ya. Kenapa kok kita negara yang sudah berkembang sekian puluh tahun, tapi hanya di peringkat 10 dalam pendidikan. Dan sungguh sangat ironis lagi ketika saya melihat lagi ke atas yang menjadi panutan, yang menjadi seorang pendidik, malah di peringkat ke-14 di antara negara berkembang. Ini sangat luar biasa. Kalau saya hanya bisa mengusulkan kepada nanti rekan-rekan atau bapak-bapak yang akan duduk di eksekutif nanti, tolong betul-betul diperhatikan. Dijaga pendidikan ini karena awal mula kedepannya negara ini akan lebih baik lagi ya. Tidak lain bukan hanya kita ya, tapi anak cucu kita nanti akan mengemban apa semuanya kedepannya ini. Dan mohon juga untuk pendidikan non formal khususnya agama,
itu mohon ditambah lah. Karena biar bagaimana mereka ini kan harus sedikit banyak yang mungkin Kristen, Islam, itu harus ditambah karena itu kunci daripada semuanya. Nah, ini yang menarik sekali terkait dengan pelajaran agama dan juga politik dan juga tadi kalau anti korupsi dan juga pendidikan yang lain, khususnya di bahasa Indonesia juga ya, khususnya di kasus JIS itu sendiri. Nah, ini melihatnya seperti apa, Pak? Sebetulnya Harjuno? menyikapi dengan apa yang disampaikan Mas Fajar, sebetulnya begini, Mas. Saya kalau misalnya bicara tentang pendidikan, saya juga terus terang aja sebagai generasi muda melihatnya. Kita ini nanti 10-20 tahun ke depan, posisi bangsa ini dipegang oleh para generasi muda, anak-anak yang sekolah dari mulai SD, SMP, sampai SMA. Justru penekanan mungkin seperti kepada Pak Sofyan, saya juga sebetulnya ada usulan dengan teman-teman, kita sedang mengkaji. Bila mana mungkin yang terkait dengan kurikulum pendidikan anti korupsi dini itu bisa dilakukan, bisa dimasukkan. Apakah di Kemendikbud itu bisa dimasukkan di dalam pelajaran PKN atau apa? Karena apa? Pendidikan anti korupsi dini sekarang ini masyarakat semua dipertontonkan dengan kasus-kasus korupsi, khususnya periode pasca reformasi. Itu sebetulnya membuat penekanan secara moral masyarakat ini menjadi miris. Bagaimana di suatu sisi masyarakat susah, bisa dibilang sekarang ini orang mungkin banyak bicara bahwa era kita ini era susah, susah segalanya ibaratnya. Tapi di dalam keterkaitan masalah pendidikan politik, sekarang terjadi apa? Terjadi kasus pelecehan seksual, terjadi kasus-kasus kekerasan, terjadi kasus bahkan sampai yang menghilangkan nyawa. Kalau itu kurikulum bisa dimasukkan, pendidikan anti korupsi di dalam itu dan penekanannya kepada sinergi dengan pendidikan akhlak, agama itu nanti dilebihkan, itu insya Allah apa yang nanti generasi muda itu mendatang dia dalam posisi-posisi pemegang posisi bangsa ini, insya Allah akan lebih baik. Dan keterkaitan dengan masalah itu, kalau hemat saya, itu merupakan sesuatu yang nantinya penting, karena apa? Supaya masyarakat lebih menyadari sisi pusaran korupsi kita yang terjadi saat ini, dengan adanya banyak terjadi kasus-kasus yang sudah dibuka, dan masyarakat sudah mau tidak mau melihat dengan sisi persoalan korupsi di Indonesia sekarang pada khususnya, kita harus mulai menyadarkan bahwa posisi korupsi, pemberantasan korupsi, minimalisir daripada korupsi itu bukan di tangan penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung atau kepolisian, tapi itu di tangan para generasi muda penerus bangsa. Kita ini memiliki bangsa ini, kita harus bisa paham bahwa bagaimana ke depan ini kita yang bertanggung jawab atas ini. Saya sedikit di sekolah, saya melihat sudah aja misalnya pendidikan anti korupsi, kenapa saya tadi bicara kurikulum, kita kan mungkin sudah lihat Pak Sofyan, ada kantin jujur misalnya begitu. Mungkin ada beberapa yang berhasil. Tapi kalau saya melihat, ya bukan melihat ini sekolah baik atau tidak. Mohon maaf, saya di KPK saja, KPK itu membuat kantin jujur. Terakhir saya ada kunjungan ke KPK, kantinnya barangnya habis, uangnya nggak ada. Bayangkan di lembaga independen sekelas KPK saja, untuk terkait masalah kejujuran seperti itu, kita nggak tahu. Tapi itu realita yang saya hadapin, karena kebetulan saya beberapa kali juga ke sana. Nah, kalau ini bisa ditekankan di posisi pendidik-pendidik kita, penekanan itu bisa terjadi. Insya Allah nanti ke depan bangsa ini untuk jangka panjang kita melihat untuk dapat mewujudkan clean governance and clean government, untuk dalam posisi dapat melaksanakan Undang-Undang Dasar 45, insya Allah bisa terwujud. Artinya selain dari politik juga apakah ada harus ada pendidikan seksual di kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini, mengingat banyak sekali kasus-kasus selain dari korupsi yang ditontonkan di depan mata dengan mata telanjang, dan ternyata memang kasus-kasus seperti kekerasan itu sendiri, seksual kepada anak atau anak didik itu sangat tidak mengenakan, khususnya bagi orang tua, apalagi orang tua korban. Nah, menurut Pak Sofyan, apakah memang pemerintah juga harus memasukkan kurikulum politik, pendidikan seksual? Mungkin saya agak beda persepsinya, cara pandangnya. Kalau ada dewan pergi ke tepi laut, lihat kita kena ada gejala tsunami atau sedimentasi, lalu dia bilang masukin yang namanya peduli lingkungan. Nanti ke bencana alam, ada yang dewan pergi ke bencana alam, dia bilang masukin lagi ke kurikulum anti bencana alam. Nanti yang korupsi masukin korupsi, nanti politik masukin politik, agama. Nanti anak bangsa Indonesia itu semua gila semua. Sarap nanti. Terlalu banyak yang mau ditampung. Bangsa lain itu hanya punya 5-6 mata subjek yang utama. Bangsa ini punya 18. Makanya anak kita kalau bawa, itu kayak bawa ransel 18 kilo sampai 20 kilo. Bongkok tuh, Pak. Itu dia kan. Besar-besar. Jadi kalau semua kita punya, kita punya praktisi, pengamat pendidikan, lalu masukin semua mata subjek ke dalam itu,
beban anak itu mau ditaruh di mana. Yang saya mungkin kita harus fair dan kita harus mungkin lebih bijaksana untuk menempatkan. Jadi kalau anak umur SD, ya sampai SD lah dikasihnya. Kalau yang politik mungkin S1 ke atas. Tapi mohon maaf Pak, terkait kalau saya melihat sebagai generasi muda, kita bicara korupsi ini, bisa dibilang anak lahir SD saja sudah korupsi. Kalau tidak secara akhlak keimanan dijalankan. Seperti contoh, saya banyak diskusi dengan teman-teman termasuk Mas Fajar. Kita beli ballpoint saja atau beli buku saja. Buku harga 15.000 sama ayahandanya sama ibundanya bisa bilang harganya 25.000. Terkait dengan masalah-masalah seperti itu yang saya bilang ini kekhususan Pak. Untuk kita kan melihat bahwa generasi muda ini adalah generasi penerus bangsa. Jadi saya bilang kembali bahwa bangsa kita ini akan dipegang oleh anak-anak sekarang ini. Dan terkait masalah apa yang disampaikan oleh Pak Sofyan, saya sangat setuju. Tapi itu bila mana terjadi mungkin di negara bukan Indonesia. Kalau kata teman-teman saya ya harap maklum, ini Indonesia gitu loh. Karena ini Indonesia dengan kondisi yang utamanya kita melihat bahwa reformasi 16 tahun terakhir, semua bidang, semua posisi direformasi. Bahkan reformasi birokrasi, reformasi ekonomi perpajakan, dan terkait masalah apa yang dipertontonkan, misalnya kita bicara soal pendidikan seksual, pendidikan ini perlu atau tidak. Sekarang bisa dibayangkan Mas, kalau misalnya di TV kita melihat ini kasus kekerasan terhadap anak, itu kewas-wasan. Kalau tidak diimbangi dengan terkait masalah akhlak, keimanan. Jadi ini memang ada sesuatu yang khusus kalau menurut saya. Kita bicara di dalam konteks pendidikan khususnya, para pendidik sendiri karena tidak bisa dijadikan barometer. Bayangkan, mohon maaf kalau misalnya saya muslim ya, kalau bicara terkait masalah pembelajaran agama, terkait ada masalah yang misalnya guru agama saja bisa melakukan hal yang mungkin itu tidak benar. Pendidik-pendidik tidak bisa. Itu kan kita harus menyikapi. Dan saya menyoroti ini semua secara keseluruhan untuk masalah masyarakat ini bahwa terkait dengan apa yang harus terjadi ini, ya kita harus sikapi dengan seksama saat ini. Ini sesuatu yang tidak bisa kita biarkan gitu loh. Baik. Kita tahan dulu. Kita masih semakin hangat dan kita akan tahan di segmen berikutnya. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung dalam dialog malam hari ini, silakan menghubungi dua line telepon kami di 021 391 9020 atau di 021 391 9206. Dan silakan berikan opini Anda berupa komentar dan juga pertanyaan dengan mengirimkan SMS ke 0857 101 22440 dengan format nama, spasi daerah asal, spasi komentar Anda. Kami akan kembali usai selingan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih masih bergabung di Kilas Opini dengan tema Potret Buram Pendidikan di Indonesia. Dan kalau kita tadi sempat menyinggung masalah kurikulum tadi, ini seperti apa sih lebih spesifik lagi Pak Sofyan terkait dengan kurikulum di Indonesia. Kalau di negara luar ada 6, di Indonesia ternyata ada 18. Ini sepertinya memang menjadi beban tersendiri buat anak didik di Indonesia. Ya, kalau semua negara lain Pak, kayak kita ibarat bangun gedung tinggi. Kita hanya perlu infrastruktur yang kuat. Ada beberapa infrastruktur. Bagaimana how to communicate. Kita dalam bahasa. Kalau di Indonesia kan guru bahasa Inggris ngajar itu selalu tensesnya, teorinya saja. Dia bukan menggunakan bahasa Inggris bagaimana berkomunikasi secara efektif cari duit. Tapi bagaimana menghafal teori. Itu masalah kita. Kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, whatever lah. Pokoknya bahasa. Bagaimana berkomunikasi. Lalu bagaimana berhitung. Biar kita tidak dibodohin orang. Kita punya bangsa ini suka menghafal. Makanya anak-anak kita di TK, SD, bapak ibunya happy kalau anaknya bisa menghafal. 1 kali 1 ini, 2 kali ini berapa. Bisa semua. Di luar negeri tidak perlu itu Mas. Tidak perlu menghafal itu. Berjalannya waktu, mereka baru diajarin pelan-pelan. Di Indonesia jor-joran. Anaknya makin bisa hafal, makin happy dia. Yang ketiga adalah bagaimana menganalisa lewat sains kita. Nah itu sebenarnya yang mudah aja 3 faktor ini saja. 3 ini saja sudah cukup sebenarnya. Itu cuma mengajarkan ilmu hidup buat si anak di kemudian hari. Kalau Indonesia punya banyak sekali. Makanya tadi saya sampaikan kalau sebenarnya pas lagi Dewan lagi pergi kemana, dia lihat ada isu ini, dia bilang mau masukin ke kurikulum. Kan bisa, anak kita bisa kacau semua itu nanti. Yang penting-penting tidak dimasukin.
Nah, selalu ada lagi katakannya kurikulum kita tidak sesuai dengan lapangan kerja. Kalau saya sih, saya lihat dari posisi positif, saya tidak terima itu. Sebenarnya masalahnya adalah karena tampungannya sedikit, lulusannya banyak sekali. Jadi yang kelihatan jelek-jelek semua. Padahal harusnya di dunia luar, di endingnya itu harusnya kita ekspor, kita bikin ini, bikin itu, di mana bisa nampung makin banyak tenaga kerja. Ini terbalik, ini yang nampungnya kecil, keluarnya besar, lalu bilang kita punya pendidikan jelek. Selalu yang dijelekin pendidikan kita. Kalau pendidikan kita jelek, kenapa bangsa ini bisa selalu juara Olimpiade? Pertanyaan di situ. Kalau kita mampu jadi pemenang di dunia mengakui kita, lalu kenapa kita harus selalu doktrin didikte sama negara lain bahwa kamu cuman ranking berapa, kamu ranking berapa? Itu kan hanya semua rekayasa mereka itu semua. Itu bagi saya begitu. Coba lihat aja anak-anak hasil juara Olimpiade. Yang juara Olimpiade itu 80% sekarang ada di Singapura, bukan di bangsa ini. Itu menandakan kita ini selalu jadi sasaran tembak bangsa lain. Kita ini selalu membuka telanjangin diri, anak-anak saya yang paling bagus ini, oke, diambil lagi sama dia. Ada nanti yang orang-orang dari pemerintah mereka yang datang ke sini lalu tawarin, Pak, anak Bapak juara Olimpiade. Mau nggak ke tempat saya? Semua free, sampai S3 free. Kasih uang saku kayak gini. Ya semua anak bangsa yang pinter-pinter dibawa pergilah. Ini masalah bangsa kita. Itulah concernnya kenapa pemerintah sendiri justru tidak serius ya untuk menyikapi bagaimana kita ini punya tenaga kerja yang luar biasa. Bayangin kalau kita jalan ke Malaysia, Pak, ibaratnya itu arsitek-arsitek yang hebat sampai dengan tukang batu sampai dengan tenaga pengajar itu orang Indonesia semua. Mereka sebetulnya pintar. Tapi bagaimana memberdayakan posisi bangsa ini yang saya kira ya itu kembali lagi kan kepada tugas pemerintah. Nah, saya kembali lagi mengarah kepada korupsi tadi. Kalau pemerintahnya sudah sibuk dengan hal yang kita katakan orang ini tidak punya akhlak ya, berkorupsi sudah menjadi satu habit ya ibaratnya di negeri kita ini, ya bagaimana di saat mungkin Pak Sofyan diskusi tentang masalah kita harusnya begini-begini, tidak bisa. Karena pemerintah tidak peduli, menurut saya begitu. Justru kenapa? Di Indonesia ini kenapa sih banyak LSM, banyak pegiat-pegiat, apakah pegiat pendidikan, pegiat anti korupsi? Kenapa? Karena kita merasa bahwa pemerintah yang di situ ibaratnya plat merah, ada anggarannya, punya APBN, punya APBD, yang mana mereka itu harusnya sebetulnya harus melakukan dengan maksimal. Karena apa? 75% aja itu dari rakyat kan. Tapi tidak dikembalikan lagi kepada rakyat. Baik. Kesejahteraan untuk rakyat tidak ada gitu loh. Sekarang sudah ada telepon nih. Sudah ada telepon. Menanyakan ke para narasumber saya malam hari ini. Halo Pak Panli di Gorontalo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, bisa dikecilkan Pak volume suaranya? Iya, dari... Iya, Mas. Iya Pak, silakan dengan pertanyaan Anda. Iya, saya dari Gorontalo ini, Mas. Saya dari Gorontalo. Ketua LP2 Tipikor. Iya, halo. Kebetulan ini dari LP2 Tipikor Gorontalo. Iya Pak. Iya. Iya, silakan dengan pertanyaan Anda Pak. Iya, saya ingin nanya Mbak, Mas, dari ketiga narasumber ini aja mungkin secara ikut. Melihat konsep yang ditawarkan malam ini, saya begitu optimis dalam rangka untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Satu pertanyaan untuk tiga narasumber. Dengan begitu cerdasnya semua opini dan konsep yang ditawarkan kepada rakyat Indonesia, saya ingin bertanya, kira-kira gerakan seperti apa yang kira-kira mampu memberikan pemahaman serta kekuatan yang bisa kita berikan kepada Dewan Perwakilan Republik Indonesia sebagai natur dan pencetus undang-undang, sehingga apa yang ditawarkan hari ini benar-benar bisa didengarkan oleh mereka
Nah, kalau hanya sekedar peluang konsep dan sebagainya, saya pikir mungkin akan bisa diajukan oleh mereka-mereka sebagai penentu kebijakan yang ada di pusat. Saya ingin kira-kira gebrakan seperti apa yang akan kita lakukan sebagai pemuda Indonesia hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini Pak Fajar, seperti apa kira-kira tanggapan Anda terkait dengan pertanyaan tadi? Ya, insya Allah ini ke depan ini kan ya wasilah konstituen kita yang walaupun memang mungkin banyak sekali kendala ya mengenai serangan Fajar dan lain-lain. Cuman insya Allah saya yakin dengan terpilihnya nanti eksekutif, legislatif termasuk saya, insya Allah dengan apa yang menjadi niatan, kekuatan kita untuk memperjuangkan masyarakat Indonesia khususnya, dan wabil khusus untuk anak-anak kita ke depannya, insya Allah kita usahakan semaksimal mungkin. Kita perhatikan, dan juga tidak hanya dari dana APBD atau APBN yang memang 20% dari situ untuk pendidikan, tapi juga insya Allah dari JIS yang ada ya, karena juga di sini kan ada yang non formal, yaitu seperti madrasah yang mereka juga perlu dana seperti itu. Insya Allah nanti dengan keterbukaan kita kepada masyarakat, mudah-mudahan dana yang ada ini bisa sampai kepada mereka. Karena saya juga ngiris terus terang melihat di daerah itu bangunan sampai rubuh, Pak. Sedih saya, betul. Nah, menurut Mas Harjuno? Ya, yang jelas banyaknya sisi di dalam pendidikan kita ini yang masih kurang langsung mengacu kepada masyarakat. Ya, kita sebagai gerakan feeder yang mana kita memposisikan mengawal, dalam posisi pengawalan itu kalau kita bicara seperti yang tadi kan bicara tentang masalah kebijakan, bagaimana ini benar-benar bisa direalisasikan. 20%-nya itu? Ya, 20%, bahkan mungkin nanti ada hal-hal lain yang bisa dikondisikan. Ya, kita harus benar-benar memposisikan bahwa nanti saudara-saudara kita yang duduk baik di DPR RI maupun di DPRD itu benar-benar sebagai wakil rakyat, bukan sebagai wakil daripada satu posisi apakah yang dinamakan parpol atau apakah suatu komunitas, tapi benar-benar pada saat dampak itu bisa merata kepada seluruh rakyat Indonesia dan ditingkatkan bagaimana posisi untuk pembangunan secara keseluruhan, khususnya nanti kita bicara masalah pendidikan, ini bisa langsung diterima dengan masalah. Jadi tidak ada lagi kita melihat nanti masalah anak sekolah yang mungkin jangankan sekolahannya roboh. Zaman sekarang yang dulu cerita ayah saya, orang tua kita zaman dulu tidak pakai sandal sepatu. Sekarang ternyata kita melihat hal-hal seperti itu saja masih ada. Itu kan sangat memprihatinkan. Tapi terkait masalah pendidiknya sendiri, ya itu kembali lagi. Antara PNS dengan honorer ini kan banyak hal-hal yang mesti harus juga DPRD juga melihat di dalam sisi itunya. Nah, Pak Sowen sendiri seperti apa? Kalau saya, konsep kami ini, saya dari IMCI, Pak. I love my country Indonesia.com. Kami mencoba menawarkan kurikulum paket pendidikan yang super murah dan bahkan ada yang gratis semua. Tapi lewat digital, lewat online semua. Kenapa kami mencoba untuk mendekatkan ini semua lewat online? Karena keterbatasan fasilitas, guru, apa semua. Ini adalah masalah utama di negeri ini. Apalagi guru di Papua katanya satu guru bisa ngajar 5 sekolah. Ini sudah kacau balau ini. Sementara bangsa lain itu 10 guru ada guru cadangan 1 buat nunggu. Ini terbalik semua. Nah, kalau kayak gitu, kami mencoba dari anak bangsa Indonesia, mencoba untuk menawarkan satu solusi buat negeri ini. Jadi kalau kita mengharapkan dari katanya dari pemerintah atau dari ini pejabat atau dari oknum yang bongkar pasang kurikulum, bongkar pasang dari tahun 94 lalu ke 2004, lalu kurikulum berbasis kompetensi, lalu KTSP, lalu sekarang 2013. Tadi saya sudah menyampaikan satu pesan saja, 10 kata saja, untuk sampai ke 10 orang terujung, itu sudah berbeda. Apalagi satu kurikulum besar, itu guru senewan, Pak. Ini tiap tahun berubah, ini berubah. Jadi belum masuk sudah berubah lagi. Jadi bangsa ini hanya tambal sulam saja. Kita punya ini. Nah, kami mencoba untuk mengatakan bahwa mari kita sikapi dengan bijaksana. Jadi kalau mewah yang di atas, janganlah kamu tiap hari pindah dari bab 1 ke bab 2. Nanti kelas 2 dipindah ke kelas 3, 3 ke 1. Dan itu hanya kerjaannya, Bro. Padahal Malaysia sampai hari ini masih memakai kurikulum kita yang lama dan masih yang kurikulum yang Belanda pakai. Jadi dari kakaknya, adiknya semua sama, bukunya sama. Dan itu bisa dibilang berhasil. Betul. Dan sampai sekarang
Ternyata tahun 97-an Malaysia belajar dari kita. Sekarang kita malah yang ditawarin program dari Malaysia. Kan ini terbalik semua. Karena kenapa? Karena suka tambal sulam itu sendiri. Kata Pak Har, itu yang namanya pesanan parpol itu, ya kami susah lah. Kalau bicara itu sudah kita bicara ranahnya beda. Tapi kalau saya mencoba untuk melihat dari ranah sebagai anak bangsa yang berkecimpung di daerah pendidikan. Yang jelas justru kalau misalnya bicara terkait masalah pendidikan, Pak, Bapak kan memang luar biasa mengadakan ini secara menyeluruh. Saya cuman kalau boleh menitipkan satu itu tadi, pendidikan anti korupsi dini. Insya Allah penting. Jadi Bapak kurikulumnya tidak perlu memposisikan ini di kurikulum khusus. Mungkin bisa dimasukkan di pendidikan kewarganegaraan. Tapi secara khusus diketerkaitkan nanti dengan agama, itu insya Allah nanti kan bisa mencetak lagi suatu anak bangsa yang ke depan nanti dia sudah punya posisi yang, oh iya, bahwa namanya korupsi ini salah gitu loh. Nah kadang-kadang, saya kenapa kebetulan kita pegiat anti korupsi ya Pak ya. Jadi kita melihatnya dari sisi pendidikan, saya tidak ingin generasi muda sebagai generasi penerus bangsa nanti tidak kenal dengan posisi-posisi itu. Baik. Dan boleh saya tanggapin? Baik, kita harus jeda sebentar. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan di Kilas Opini setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, kembali lagi bersama kami di Kilas Opini, dan ini sudah ada SMS dari Fahmi di Jakarta. Dia ingin komentar terkait dengan permasalahan pendidikan yang kian memprihatinkan, ditandai maraknya kasus kekerasan dan juga seksualitas. Saya rasa perlu adanya pendidikan moral pada usia dini, dan saya setuju dengan narasumber bahwa akhlak harus diperbaiki. Nah, ini juga pendidikan akhlak yang memang sangat mendasar, yang ternyata ketika kita melihat kasus JIS itu sendiri, ada kabar bahwa mereka tidak mengajarkan agama dan juga sejarah Indonesia dan bahasa Indonesia, dan itu juga jadi permasalahan sendiri khususnya bagi Kemendikbud. Tapi kalau kita bicara masalah pendidikan di Indonesia terkait dengan UAN, di mana anak-anak SMA sudah melaksanakannya beberapa waktu lalu, tinggal anak-anak SMP yang nanti akan melakukannya di hari Senin mendatang. Nah, ini juga UAN menjadi suatu mimpi buruk atau momok tersendiri bagi siswa-siswa di SMP dan juga SMA. Ini bagaimana tanggapan Pak Sofyan dan juga Bapak-Bapak yang lainnya? Kalau saya lihat, kalau ini bangsa Indonesia ini suka membesarkan hal kecil. Jadi kalau lagi ujian nasional, ya biasa saja, kenapa sih? Ini diadakan acara doa bersama besar-besaran, nangis-nangisan, tangis-tangisan. Lalu dibuat stres dulu. Besok belum ujian sudah stres dulu. Dibikin dramatis ya. Iya, kebetulan saya kan ngambilnya di S3. Saya kebetulan lulusan S3 di psikologi. Jadi saya melihat ini bangsa ini suka membesarkan yang tidak perlu dibesarkan. Jadi kalau sebenarnya anak ini harusnya dikasih rileks, biar mereka bisa besok santai untuk mengerjakan, ya kasih santai dong. Jangan dibawa lalu dibikin nangis semua seolah besok kiamat. Ini masalah besar kita. Jadi kita sebagai pendidik harusnya lebih bijaksana lah kalau menempatkan anak itu, ya kasih mereka rileks. Cara belajar. Nah, kemudian saya mungkin mau tambahin sedikit ya, kalau yang namanya tadi kami punya IMCI menyiapkan yang namanya National Character Building. Jadi di dalamnya akhlak apa semua ada. Jadi ketika mereka masuk ke website kami www.ilmci.com, ilovemycountryindonesia.com, itu kami selalu mengharapkan mereka terhadap 4 pilar bangsa. Jadi di situ ada Pancasila, jadi agama apa semua sudah kami masukin. Habis itu baru mereka akan menikmati fasilitas 60.000 soal kita. Hanya dengan yang tadi murah dan bisa gratis. Jadi kalau ada yang mau gratis, imci.com itu sudah bisa gratis. Tapi mungkin mereka merasa bahwa ketika melakukan UAN, dia itu jadi satu tolak ukur ketika mereka dinilai berhasil atau tidaknya. Nah, itu mungkin nih jadi momok mereka tersendiri, dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Dan apakah memang apakah ada alternatif lain selain mengukur kepintaran atau kepandaian seorang siswa melalui selain UAN? Karena kan memang harus ada mereka belajar 3 tahun, ya kan? Dan akhirnya hanya diukur dengan UAN, mereka lulus, mereka merasa pintar. Nah, ini apakah memang ada cara-cara? Menurut saya sebetulnya semua anak bangsa kita ini, semua anak Indonesia ini pintar semua, Mas. Kalau kita bicara tentang bodoh itu, semua itu tergantung bagaimana melihatnya. Tetapi yang menarik
adalah seperti yang tadi dikatakan Pak Sofyan, tidak perlulah sesuatu hal itu dibesar-besarkan dengan uang, dengan begini. Mungkin pendahulu-pendahulu kita pada saat ini yang penting setiap hari belajar, setiap hari dijalankan. Pada saat menghadapi ujian, kalau anak sekarang ini kan sistemnya sistem kebut semalam semua. Zaman dulu yang sistem kebut semalam hanya anak SMA dan anak kuliah. Zaman sekarang dari mulai anak SD aja sampai dengan anak kuliah sama sistem kebut semalam. Karena apa? Sudah banyak hal-hal yang mempengaruhi dari sisi sosial media, dari sisi IT, dari sisi hiburan. Yang anak-anak tidak concern. Tapi apa yang mau di-concern karena sudah tidak ada yang menarik gitu loh. Jadi mereka sudah merasa bahwa bangsa ini mau dibawa ke arah kemana karena apa? Kadang-kadang yang dibuat barometer gurunya saja, wah Pak Guru seperti ini. Misalnya begitu. Orang tuanya terkadang tidak mengkonsentrasikan juga anak-anak melakukan pendekatan misalnya seperti teman, seperti saudara. Hal-hal itulah yang mungkin perlu dirubah dari sisi dini. Makanya saya sangat mengapresiasi sekali ya ada Pak Sofyan Chandra, pegiat pendidikan yang luar biasa mengadakan sistem kita ini yang mana mungkin nantinya tidak ada lagi kita bicara kesejahteraan guru itu kalau nanti dengan sistemnya Pak Sofyan ini semua sudah online semua. Dan nanti guru ini insya Allah bisa sejahtera semua. Tidak ada seperti sekarang, pemerintah tidak memikirkan antara honorer sama PNS saja terjadi konflik. Kan ini menarik sekali Pak Fajar. Seperti apa tanggapan Anda ketika kita bicara guru, ternyata masih ada mungkin banyak sekali ya guru-guru khususnya di daerah, di luar Jakarta yang nasibnya sangat mengenaskan. Apalagi kalau saya lihat nih guru madrasah ya. Ini karena saya kan lebih banyak melihat ke sana. Memang sangat ngiris sekali, mereka tergantung donatur. Kalau donatur itu ingat mereka punya gaji, kalau enggak ya begitu. Bos ya? Enggak, ini kalau madrasah ini kan kadang di luar dari kurikulum pemerintah ya, seperti ibtidaiyah, sanawiyah itu kan ada yang tradisional lah. Nah, paling tidak itu kan walaupun mereka tidak bersertifikat ya, paling tidak kalau wilayah atau dari pihak kecamatan, lurah tahu kalau di situ ada kegiatan belajar mengajar ya, paling tidak adalah yang diberikan gitu loh. Jangan dia harus dipaksakan mempunyai izin atau apapun. Kalau memang mereka ingin berniat satu untuk membangun pendidikan bangsa khususnya agama, ya yang begitu yang harus kalau saya bilang lebih diperhatikan ya, karena mereka yang mengawali di mana pendidikan agama itu dimulai dari sesuatu yang kecil hingga dia menjadi besar. Karena contohnya almarhum lah Uje dari madrasah biasa, ya kan sampai seperti itu, dan ini memang sangat kita harapkan keperhatian pemerintah, khususnya teman-teman di legislatif nanti untuk memperhatikannya seperti itu. Jadi betul-betul ini disamaratakan lah dengan apa yang menjadi hak mereka sebagai anak bangsa. Yang jelas nanti anggaran pendidikan dari sisi Dewan harus melakukan pengawalan supaya benar-benar bisa tersalurkan kepada yang berhak gitu loh. Sebenarnya dengan dana 20% itu dengan sudah sangat cukup. Sangat cukup. Tetapi kan bagaimana memposisikan, kita lihat aja dari sisi apa yang menjadi perintah Presiden soal masalah bantuan langsung tunai. Orang Pak Chandra aja, beliau aja udah siap kok dengan dana 1.000 perak aja bisa cukup, apalagi 20%. Ini kan sebetulnya suatu contoh loh. Saya aja sangat mengapresiasi, luar biasa. Pemerintah gembar-gemborkan sekolah gratis, pendidikan gratis, sampai sekarang kadang-kadang realisasinya yaitu yang memegang amanah di sisi pemerintahan itu kadang-kadang sudah duduk, kadang-kadang lupa dengan apa yang harus dilakukan. Makanya harus dikawal, macam seperti Pak Sofyan di sisi pendidikan bagaimana. Dengan 1.000-2.000 perak satu bulan aja, luar biasa bisa artinya memang gitu. Sekolah murah, sekolah gratis itu sebuah keniscayaan di Indonesia. Iya dong, sekolah gratis. Itu pasti dengan dana yang 20% itu atau bahkan lebih dan dana bos. Iya dong. Nah sekarang dengan posisi dana bos untuk misalnya honor guru aja terjadi konflik sendiri. Kadang-kadang di sisi internal guru saja, mohon maaf nih kalau saya meneliti dengan saya diskusi beberapa teman-teman, kadang-kadang antar guru saja ada sesuatu yang terjadi kesenjangan gitu loh. Jadi antara guru yang sudah menjadi PNS tetap dengan posisi honorer yang gajinya 750.000 sebulan, dibayar per 3 bulan ya? Kan gitu, dibayar per 3 bulan posisi bos. Nah itu bagaimana dia mau mendidik anak-anak didiknya dengan pas. Belum lagi nanti kalau misalnya harus ada pembangunan di sisi infrastruktur sekolahnya sendiri, itu tidak terlaksana. Dan titip omongan juga untuk mereka, istilahnya kreativitasnya ya Pak ya. Untuk bisa didukung lah, disupport. Jangan sampai itu tadi yang beliau bilang, kita nanti udah menciptakan anak didik yang bagus diambil. Nah ini itu terpenting. Jadi justru seperti Pak Sofyan nanti bisa mencetak putra-putra bangsa yang luar biasa. Nah, tapi itu kembali lagi kepada pemerintah loh itu.
bagaimana pemerintah kita ini memberdayakan tidak. Contoh aja nggak usah guru atau pendidikan. Tenaga kerja kita ini, pemerintah ini jangankan memberi lapangan pekerjaan. Suka kalau ada TKI banyak luar negeri. Nanti kalau ada konflik di luar negeri, baru bingung, baru terjadi hal-hal yang sifatnya itu. Kan begitu. Artinya top down harus kuat. Nah, baik, terima kasih. Pengelolaan pemerintahan tuh harus betul ya kan, tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan bersih. Nah, itu khususnya di dalam posisi ini harus. Baik, terima kasih Bapak-bapak untuk hadirannya. Saya waktu sudah harus kita closing di Kilas Opini malam ini. Dan demikian pemirsa Kilas Opini malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda pada malam ini. Nelson Mandela mengungkapkan, education is the most powerful weapon that you can use to change the world. Pendidikan adalah senjata yang sangat ampuh untuk mengubah dunia. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.